Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek praobservasi kelas bersama rekan saya. Saya sebagai supervisor dan teman saya akan menjadi guru. Assalamualaikum Bu Erliana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, ada sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, mohon waktunya sejenak kita melakukan dialog praobservasi yang menjelang observasi kelas. Ya, Sebelumnya boleh tahu ya bahwa kita akan melakukan praobservasi? Sudah tahu. Sudah ya. Baik, jadi tujuan dari praobservasi ini adalah dalam rangka mengembangkan kompetensi diri Ibu sebagai guru dalam rangka meningkatkan kompetensinya mengajar di kelas. Baik, kira-kira kapan Ibu ingin disupervisi? Hari Rabu tanggal 5 April 2023. 2023, kelas Kelas 6, 6. Waktunya pagi. Pagi ya. Ya. Materi yang akan disupervisi? Materi yang akan disupervisi pembelajarannya kebetulan tematik. Tematik. Ada 3 muatan pembelajaran. Ada IPA, IPA, ada Bahasa Indonesia, ya. ada Seni Budaya dan Prakarya. Ada 3 mata pelajaran. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran dari ketiga muatan pembelajaran tersebut, yang pertama dari materi siswa dapat menentukan fakta tentang bulan dan bumi. Dari materi tersebut, siswa akhirnya bisa menggambarkan dalam sebuah poster. Dalam sebuah poster. Iya, dalam sebuah poster. Lalu dilanjutkan dengan cerita fiksi, di mana cerita fiksi ini tujuannya siswa dapat menentukan watak tokoh dari latar cerita tersebut dan alur serta menuliskannya dalam sebuah kalimat. Ada 3 bagian, bagian awal, tengah, dan akhir. Setelah itu dalam seni budaya prakarya nanti siswa dituntut dapat menampilkan tarian kreasi daerah. Tarian kreasi daerah di mana dia tinggal. Oh, berarti sampai mempraktekkan di Ya, kelas? sampai mempraktekkan nanti di kelas. Itu rencanakan yang akan dipraktekannya tari turun. Baik. Kemudian berdasarkan tujuan yang telah disusun, apa persiapan yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama tentunya RPP yang sudah selesai dibuat. Ya, yang kedua mempersiapkan materinya, materi ajar. Yang ketiga lalu mempersiapkan siswa untuk penampilan besoknya. Oh, berarti ada latihan. Ada latihan sebelumnya. Latihan untuk mempraktekkan tarian daerah. Seperti daerah sini ya. Daerah sini yang tempat tinggal. Iya. Kira-kira strategi atau langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama itu tentu di awal kegiatan pembelajaran guru menyapa siswa. Menyapa siswa. Pendahuluannya ya. Setelah itu guru memberikan di mana kalau siswa itu kan sapaan kepada siswa, lalu guru menyuruh siswa untuk menanamkan sikap religius, berdoa. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Biasanya kalau berdoa itu lebih awal untuk kegiatan memulai kegiatan. Setelah itu juga guru memulai pembelajaran dengan menanyakan bagaimana keadaan siswa, kesiapan siswa belajar, mengambil absen seperti itu Pak. Dan selanjutnya nanti akan mengajak siswa untuk melaksanakan TPK. Oh, ada TPK. Ya, TPK sebagai penguatan karakter dalam pembelajaran. Untuk menanamkan nasionalisme. Iya, menanamkan sikap nasionalisme. Setelah itu guru memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Sebelum itu nanti akan dilakukan literasi 15 menit, membaca buku dengan menunjukkan buku paket kepada siswa, nanti judulnya apa, materinya apa, lalu memberikan kepada siswa agar menimbulkan minat baca mereka dalam literasi. Ya, dalam kegiatan inti nantinya? Dalam kegiatan inti tentunya dari tujuan pembelajaran tersebut. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana siswa yang pertama itu pengetahuannya mengetahui tentang bulan, fakta bulan bumi. Setelah mereka mengetahui, mereka dapat menggambarkannya melalui poster. Itu keterampilannya. Menggambarkannya ya? Menggambarkan bentuk bulan itu, perbedaannya antara bulan dan bulan. Ini rencananya karyanya sendiri atau kelompok? Ada karya sendiri dan kelompok. Oh, berarti 2 ya? Iya, 2. Yang sendiri ini nanti disesuaikan kemampuan atau harus diseragamkan?
Nanti dibantu dengan masing-masing kemampuan siswa yang Oh, berbeda. disesuaikan dengan kemampuan Iya, siswa. Berarti differentiate product Iya, gitu Bu ya. iya. Nah, iya. Kemudian untuk mencapai itu metode apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama itu tentunya saintifik pendekatan, lalu simulasi. Pada simulasi. Iya, ada simulasi, ada praktek, Mm-mm. ada tanya jawab. Tanya jawab. Tanya jawab antara ada ceramah, metode ceramah. Tanya jawabnya guru dengan Iya, siswa. guru dengan siswa. Siswa dengan siswa juga Iya, mungkin ya. siswa dengan siswa. Lalu tentang penampilan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di sini alat bantunya adalah Infocus. Oh, medianya menggunakan Infocus. Iya. Mungkin media yang lain ada ya? Ada berupa nanti ada krayon. Oh, ada dan, krayon. kertas untuk poster. Ada poster juga Iya. ya? Oh iya, bagus Untuk sekali. poster. Baik, pada kegiatan observasi besok, apa yang perlu saya perhatikan penuh ini? Pada proses kegiatan pembelajaran yang nanti akan ada kegiatan inti seperti yang perlu Bapak Perhatikan di proses Ya, di kegiatan proses ya, kegiatan mungkin itu. keaktifannya siswa Iya, ya. keaktifan siswa, keterlibatannya antara siswa dan guru. Hmm, Nah, di sana nanti terlihat bagaimana kerjasama yang bagus. baik. Nah, Jadi kemudian dari kegiatan praobservasi ini apa yang Ibu harapkan? tentunya yang pertama sebagai guru dapat mengetahui gimana kelemahan dalam mengajar selama ini. Oh, ingin mengetahui Iya. kelemahan agar menjadi feedback Iya. ya untuk memperbaiki Iya, ke depannya ya. memperbaiki ke depannya. Baik, kalau begitu Ibu semangat, besok jangan grogi dan pastikan fit ya. Mudah-mudahan sukses ya untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan. Segala persiapan harus dipersiapkan dari sekarang biar besok kita tinggal melakukan observasi pada hari Rabu tanggal 5 April ya. Baik, itu saja Ibu kegiatan kita praobservasi. Tetap semangat dan jaga kesehatan tentunya supaya besok bisa mengajar dengan baik Ibu. Terima kasih Pak atas motivasinya hari ini. Semoga nanti di saat berlangsungnya kegiatan sesuai dengan yang observasi ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan praobservasi kami bersama rekan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita berkumpul pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa karena sesuatu kegiatan yang kita mulai dengan doa maka hasilnya akan memuaskan. Dan kita akan berdoa bersama masing-masing. Silakan ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat? Baiklah anak ibu, kenapa ibu suruh tadi berdoa? Karena berdoa adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi dalam memulai suatu pekerjaan. Nah, baik sebelum itu rasa bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah kita sama-sama sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi Bintang Kecil. Apa kan? Nyanyi yang serius. Kalau Bintang Kecil itu nyanyinya gembira atau sedih? Gembira. Tapi mayor ya? Ya. Oke, baik 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Tahu kamu kenapa ibu suruh nyanyi Bintang Kecil? Iya, karena bineka. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Mantap, itu baru semangat namanya. Oke, baik anak ibu. Kita hari ini akan belajar seperti biasa, yaitu tentang pembelajaran di
di mana kita awali tadi lagunya yaitu bintang kecil. Bintang kecil adalah benda-benda yang berada di langit. Selain bintang kecil, apa saja yang ada di langit? Asteroid, meteorit, planet-planet. Oke, baik, yang lainnya silakan. Ada yang jawab lagi selain bintang? Bintang pasti ada temannya malam hari apa? Bulan, iya, oke, bulan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 9, yaitu menjelajah luar angkasa, di mana subtema 2 yaitu benda luar angkasa dan rahasianya. Kebetulan hari ini kita pembelajaran 5, di mana materi kita pembelajaran 5 ada 3 mata pembelajaran. Yang pertama materi IPA, nanti akan kita belajar tentang bulan, ya. Yang kedua materinya adalah bahasa Indonesia cerita fiksi. Lalu yang ketiga materinya tentang keragaman tarian daerah, kreasi tarian daerah, dimana sebelumnya teman kamu sudah latihan kemarin, ya. Baik anak ibu, sebelumnya kita akan ibu tanya dulu. Tadi sudah ibu kasih pertanyaan, kamu memulai apa? Benda yang ada di langit itu adalah selain dari yang disebutkan diagrama asteroid, komet, apalagi tadi meteor, berarti yang lainnya adalah bulan yang bersinar di malam hari. Nah, baik, coba buka buku pakainya. Silakan buka buku pakainya, kita akan melakukan literasi, nanti ada pertanyaan di sana. Silakan lihat buku paket. Itu PBI Minta di halaman 119. Coba siapa dulu? Azim baca yang terakhir dulu. Kita literasi dulu betul Azim. Yang ayo berdiskusi. Iya, bulan merupakan. Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi. Oke, baik, terima kasih Azim. Nah, sekarang dengarkan pertanyaan Ibu. Dari Azim membaca yang 2 paragraf tadi, bisa Ibu kasih pertanyaan. Yang pertama, coba sebutkan apa gambar sampul buku ini. Ya, gambar luar angkasa. Apa judulnya? Menjelajah luar angkasa. Nah, ada berapa kemarin? 8. Yang ke-9 adalah Pluto. Kenapa Pluto tidak termasuk planet? Ya, karena Pluto termasuk benda yang sangat kecil, maka dia tidak dikategorikan planet. Ya, jadi yang ada hanya 8. Planet itu ada 8. Apa coba sebutkan planet namanya? Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, Pluto juga termasuk planet. Ada 9. Baik anak ibu. Sekarang kita akan masuk pembelajaran tentang kamu di sini harus mengetahui fakta tentang bulan. Pernahkah kamu menjelajah keluar angkasa? Tidak. Tapi kita pernah melihat orang menjelajah keluar angkasa menggunakan alat-alat yang sangat canggih, apalagi di zaman sekarang semuanya bisa dilakukan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar tentang bulan yuk. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya selama kurang lebih 28 hari. Fakta yang kedua, permukaan bulan tidaklah mulus. Penasaran seperti apa sih permukaan bulan itu? Berdasarkan penjelasan dari astronom yang pernah menyinggahi bulan, permukaan bulan terdiri dari sisa-sisa gunung berapi yang telah mati, kawah dan sisa aliran lava. Tadi dari video pertama nampak bulan tidak rata. Bulan ada bebatuannya, juga ada daratannya yang tidak merata. Nah, ini juga video yang membantu mengapa permukaan bulan tidak merata. Kira-kira apa ya yang membuatnya tidak rata? Kalian penasaran kan? Bulan tidaklah rata, tetapi berbukit-bukit dan memiliki banyak hawa. Dan karakteristik permukaan bulan itu juga berhubungan dengan kecerahannya. Nah Ibu, kita kembali ke materi dari penjelasan 2 video tadi tentang bulan yang mengelilingi bumi dan bulan tidak rata. Apa kesimpulan yang kita ambil tentang fakta bulan dan juga? Jadi ada 2 yang kita tentukan sekarang, fakta bulan dan fakta bumi. Oke, Ibu tulis ya. Bisa memberikan
pendapat. Nanti kita tulis semuanya mana yang tentang fakta bulan dan mana yang tentang fakta bumi. Tidak rata. Ada lagi Azim? Silakan pendapat yang lain. Di bulan tidak ada udara, berarti ya? Oksigen, berarti di bulan tidak ada oksigen. Oke, apalagi bumi? Bumi memiliki atmosfer yang tebal. Oke, mau atmosfer yang tebal. Kalau bulan yang tipis ya. Tepuk tangan untuk anak ibu yang memberikan pendapat. Tepuk tangan semuanya dulu. Terima kasih. Berarti inilah yang kita ambil kesimpulan dari 2 video tersebut yang sudah kita tayangkan tadi. Berarti anak ibu sudah jelas ya perbedaan bulan dengan bumi. Oke, baik. Kalau sudah jelas, maka di sini ibu kasih kamu tugas. Itu tugasnya sendiri aja dulu. Nanti ada tugas kelompok. Nah, ini dia yang kamu sebutkan tadi. Nih, bisa membuat poster yang seperti ini? Bisa? Ada yang membawa krayon kemarin disampaikan kan? Oke, silakan keluarkan. Nanti ibu kasih kertas 1 lembar untuk membuatnya. Ini kalian ya. Lagi, tadi kita belajar sudah tentang fakta bulan dan bumi. Nah, sekarang kalau kita tidak mengetahui tentang kejadian aslinya, itu disebut dengan berita apa? Cerita apa jadinya? Ya, cerita fiksi. Ya, cerita fiksi adalah cerita apa? Nyata, Revan? Yang tidak nyata atau hayalan. Berarti cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan hayalan, imajinasi dari manusia. Nah, sekarang coba kamu buka buku paket di halaman 123. Halo. Hai. Oke, kita konsentrasi lagi. Halo. Hai. Oke, anak ibu lihat ke depan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, baik. Pastilah pakaian jago bercerita, lalu ada dan kita. Di saat bulan sedang purnama, sempurna, kata Ali senang. Ibu pun tersenyum dan meminta mereka segera tidur. Oke, baik anak ibu dari cerita fiksi tadi. Sekarang ibu tanya, silakan jawab ya. Dari cerita fiksi tadi, siapa tokoh dalam cerita fiksi? Dengar ibu. Febri, ada permainan Jawa yang kita dengar dari cerita tadi. Lalu ada cerita tentang bulan purnama. Kakek yang menceritakannya kepada anak-anak cucunya. Ya, anak cucunya ya. Nah, Jawa itu adalah permainan tradisional. Selain dari permainan tradisional, kita juga keragaman bangsa ini mempunyai keunikan tentang tarian. Kalau di daerah Mentawai, tari apa yang biasa dilakukan? Dulu sikere. Nah, nanti ada teman-teman kita yang akan menampilkannya. Tapi sebelumnya, kamu ibu suruh mengisi tabel tarian kreasi daerah. Di sini ada tabelnya. Nanti ini kerja kelompok, ya. Ini kita lakukan kerja kelompok. 4 dan 5 sekarang bentuk kelompoknya. Namanya sesuai ini. Silakan berdiri. Berdiri tidak ada suara. Ingat, tidak ada suara. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Sini kelompok 2. Ini kelompok 3. Situ kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 2 sudah selesai. 2 Dari kelompok 2. Tabel informasi tari kreasi daerah. Nama tari dan namanya. Tari Yapong berasal dari suku Betawi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, berikut kami akan mempraktekkan dialog pra-observasi di kelas bersama rekan saya yang baru saja dilakukan. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya tadi setelah dilakukan observasi di kelas? Lepas perasaan hati, rasanya plong. Plong, Tidak ya? ada beban rasanya lagi. Lepas bebannya ya. Iya. Jadi ada deg-degan ya. Iya. Jadi sekarang udah lepas ya. Udah lepas karena udah selesai Udah tadi kan. enjoy. Enjoy. Ya, tapi luar biasa sekali di kelas. Dengan jumlah siswa yang banyak, berapa jumlah siswanya itu? Jumlah siswanya 35 Pak. 35, luar biasa. Berarti memang sangat banyak ya. Ya. Tapi alhamdulillah kalau diperhatikan tadi dari awal Ibu sudah mampu untuk menguasai kelas ya, pengelolaan kelas sudah cukup bagus. Mulai dari membuka pelajaran ya, kegiatan pendahuluan sudah dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah menguasai materi, mampu juga mengoperasikan infocus ya, peralatan media dan lain sebagainya, bisa mengatur kondisi kelas yang bagus, kemudian menerapkan strategi yang sesuai, ya kan? Kemudian telah menerapkan pendekatan bersama siswa juga yang sangat bagus ya. Kemudian juga sudah menyampaikan manfaat-manfaat apa kira-kira dari proses pembelajaran yang dilakukan ke depannya. Mungkin di antara siswa minta ada yang kan bercita-cita jadi astronot barangkali kan, kita kan tidak tahu. Kemudian sudah juga melibatkan siswa untuk bertanya jawab berkaitan materi, kemudian melibatkan siswa dengan hal-hal yang lain, itu sudah luar biasa ya. Kemudian tadi juga diskusi sudah dilakukan Ya, sudah. sebagaimana yang tertulis dalam RPP. Ya, metodenya antara lain adalah Diskusi. berdiskusi ya. Jadi tadi di kelompoknya memang sudah disusun ya, Sudah sebelumnya disusun. sudah disusun, sudah dilakukan. Apa yang didiskusikan tadi Bu? Tentang mencari tarian kreasi daerah. Itu masing-masing kelompok sudah dikasihkan bahan masing-masing. Nanti mereka mencari di dalam bahan itu. Iya, luar biasa. Jadi tadi itu yang mengajarkan menari Ibu atau anak-anak itu mencari referensi sendiri? Inisiatif dari mereka kemarin Pak. Inisiatif. Jadi dibantulah, kebetulan ada paman dari anak tersebut yang bisa menari, maka minta bantu kepada pamannya mengajarkan tarian. Jadi tersebut. alat-alatnya apa saja tadi itu Bu? Kateoba sama itu. Kateoba itu namanya ya? Kateoba. Kateoba. Kateoba sama alat bantunya itu supaya lebih bagus bunyi, karena kateobanya itu kan bunyinya kurang bagus, maka diberikan bunyi dari botol. Botol ya, Iya, bunyi untuk botol, mengimbangi botol. seninya. Tapi itu yang ingin tampil itu menunjuk sendiri atau memang ditentukan? Awalnya ditunjuk, tapi karena ada yang tidak mau, akhirnya yang kemarin keputusannya karena mau tampil, mereka inisiatif datang sendiri ke rumah teman tersebut. Iya, luar biasa. Berarti tematiknya meliputi 3 pelajaran ya? Iya, 3 muatan pembelajaran. Ada IPA, IPA-nya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Indonesianya, ada seni budaya dan ada seni budaya. Berarti yang nari Iya. tadi masuk ke seni. seni budaya, mencintai tarian kreasi daerah sendiri. Iya. Berapa hari untuk berlatihan? Sebenarnya itu dimulai dari hari Sabtu Pak, tetapi karena ada katanya teman yang ditunjuk itu tidak datang, tidak datang, akhirnya mereka tidak jadi latihan. Nah kemarin ditekankan karena mau tampil besok, siapa yang mau ikut sukarela aja, akhirnya menunjuk mereka yang mau tuh. Ah itulah latihannya tadi 1 hari yang kemarin. Berarti tanpa ada paksaan Iya, ya? tanpa ada paksaan Iya. dari anak-anak. Baik, terima kasih ya Bu Erliana sudah memberikan kesempatan kami untuk melakukan observasi di kelas. Hanya mungkin berdasarkan catatan ada beberapa hal kecil yang mungkin terlupakan tadi. Misalnya mengabsen kelas, Oh iya itu. kayaknya belum dilakukan. Kemudian melakukan apersepsi, mengaitkan materi yang telah lalu dengan materi yang sekarang, sekaligus nanti bisa mengaitkan dengan manfaat apa yang akan kita pelajari. Barangkali hanya hal-hal kecil itu saja yang kedepannya harus lagi kita perhatikan. Ya mungkin sebenarnya sudah yakin draftnya itu Iya, cuma tapi pada hal terlupa rasanya kayaknya. terlupa karena deg-degan itu tadi ya. Kayak seperti ambil absen, biasanya tiap hari kan memang ambil absen, tapi Iya. karena tadi udah fokus ke yang lain, lupa. Baik Ibu Erliana, barangkali demikian saja. Jadi tujuannya kegiatan kita pada kesempatan ini adalah
untuk melakukan refleksi apa yang kira-kira perlu diperbaiki ke depannya. Tapi secara umum sudah luar biasa lah ya, sudah bisa menguasai materi, melakukan pengelolaan kelas, kemudian juga sudah bisa mengaktifkan siswa dan lain-lain sebagainya. Baik ya Bu Erliana, terima kasih. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih kembali Pak atas masukannya. Jadi dari penilaian ini dapat pelajaran ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah kita mengetahui yang seharusnya ini ada di dalam pembelajaran kita, ternyata kita lupakan misalkan itu. Tapi dari pembelajaran inilah yang dapat kita mempelajari kelemahan-kelemahan yang sebelumnya belum kita lakukan. Baik. Terima kasih banyak Ya, Pak terima kasih atas ya Bu Nena. masukannya. Baik, demikian tadi dialog kami bersama Ibu Erliana berkaitan dengan kegiatan observasi di kelas, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.